Pemirsa, bus rombongan wisatawan dari Tangerang Selatan, Banten bergerak dan berjalan sendiri tanpa adanya supir bus akibat kejadian tersebut. Saya nengok ke kanan, Pak. Nengok ke mobil. Begitu mobil jalan sendiri. Saya bilang, mobil siapa yang bawa? Kok jalan terus? Saya bilang, waduh, Allahu Akbar. Mentok, pertama mentok tuh, turun ke bawah. Nah, ini kita balik ke kejadian lagi ya, Pak? Ya. Banyak beredar kabar, katanya ada anak kecil yang narik rem. Itu gimana, Pak? Pas pagi-pagi, saya telepon, anak telepon sama pihak PO. Suruh datang ke kantor. Katanya Pak Romyani sudah jadi tersangka gitu. Dengar-dengar katanya sampai haru banget situasi saat itu ya? Iya, emang ya. Banyak orang menaiki bus yang sama, tapi tidak semuanya memiliki tujuan akhir yang sama. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Belum lama ini kita sempat digemparkan lah dengan sebuah video yang viral banget. Ada sebuah bis yang melaju hingga dia jatuh ke jurang tanpa pengemudi di Tegal, Jawa Tengah. Nah, banyak banget para lang dan juga Erjel Satset yang minta gue untuk membahas kasus ini. Makanya langsung aja nih gue kabulin buat kalian dan kita bahas di video pada kali ini. Selamat malam, Pak Romyani. Selamat malam, Pak. Malam juga. Makasih nih, Pak, sudah datang dan ingin bercerita di Erjel ya. Alhamdulillah, Pak. Sewaktu masih ada. Ya. Saat itu merupakan supir atau pengemudi ya, Pak, dari bus yang mengalami kejadian naas itu? Saya jadi pengemudi, Pak. Atau supir lah, sama aja. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh jadi driver? Saya jadi driver tuh sekitar sudah 26 tahun, Pak. 26 tahun, Pak? Iya, betul. Dan baru kali ini mengalami kejadian seperti ini? Dan baru kali ini ngalamin musibah yang sebesar ini. Besar bagi saya musibah ini. Yang di luar dugaan, di luar nalar. Saya dengar juga status dari Bapak Romyani ini sekarang adalah tersangka. Betul. Dari saksi menjadi tersangka itu begitu cepat. Cuman hanya 4 hari. Kalau boleh tahu sebetulnya kejadian itu seperti apa sih hingga akhirnya bus itu melaju jatuh ke jurang? Tapi jangan dijawab dulu, Pak, nanti aja di segmen selanjutnya. Nah, sebelum dimulai, kemarin itu gue baca lagi-lagi nih ada komen kayak begini. Nah, gue gak bosen-bosen bilang ke kalian semua, kalau gak semua podcast horor atau konten kreator itu bikin narasumber itu settingan. Kayak misalnya nyuruh-nyuruh narasumber nambah-nambahin cerita, atau bahkan mungkin ngebayar narasumber fiktif buat ngarang cerita. Gak semuanya tuh konten kreator itu punya karakter kayak gitu. Pasti beda-beda lah, termasuk RJ5 sendiri. Makanya, kalau misalnya ada dari kalian yang bilang, Bang, RJ itu settingan ya? Tolonglah, cari narasumber itu susah, guys. Seperti kayak misalnya Pak Romyani ini ya, kita misalnya hubungin segala macam itu kan gak mudah. Gak mudah. Ngapain juga gue bikin konten narasumber suruh ngarang-ngarang cerita. Gitu, guys. Oke lah, langsung aja kita mulai cerita pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Ya, Pak Romyani boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya saya jadi supir. Pertama saya pernah ngalamin dagang ya. Dagang tuh ternyata susah banget, capek. Jalan kaki, mikul yang sejauh banget lah, nggak tertira berapa puluh kilo gitu dagang. Dagang apa, Pak? Dagang dandang, Pak. Kalau dari sekarang dandang. Panci? Dandang panci yang dari tembaga itu. Oh. Saya nggak sanggup untuk itu.
Makanya saya pilih jadi driver. Mungkin bisa agak merubah kehidupan. Gitu. Setelah saya merubah kehidupan jadi supir, alhamdulillah mending lah, nggak terlalu capek banget. Supir bus ini, Pak? Supir bus, seperti gitu. Supir bus, saya jadi supir bus saya sudah 26 tahun, Pak. Selama jadi supir bus, gitu, Pak. Baik. Boleh diceritakan mungkin awal kronologi kejadian itu, Pak? Awal kronologis kejadian, saya waktu itu tanggal 6 berangkat hari Sabtu, jam 6 pagi saya berangkat menuju 4 tempat. Cirebon, Hasanuddin, Pekalongan, Guci. Ternyata yang ditempuh duluan kan ke Cirebon dulu tuh, Pak. Di Cirebon. Ini rombongan apa, Pak? Rombongan ziarah pengajian. Ziarah pengajian, Pak. Jadi banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga ada. Satu bus berapa orang? Satu bus sekitar 50, ada yang 59. Kalau kita mungkin ya nggak nyampe lah seperti itu. Gitu. Terus awal kejadian berangkat tuh keberangkatan dari Kayu Gede itu Paku Jaya sekitar jam 6 pagi, Pak. Jam 1 tanggal 6 berangkat ke Cirebon. Sampai Cirebon jam tengah 12. Tengah 12 selesai ziarah, kita berangkat lagi jam 1 siang. Berangkat menuju ke Hasanuddin Pemalang. Hasanuddin Pemalang sampai ke sana sekitar jam pas asar, jam 3-an. Asar jam 3 saya istirahat, terus mereka jarah. Setelah jarah mereka maghrib berangkat juga, langsung berangkat. Mereka menuju harusnya kita dari maghrib tuh sholat dulu, ini langsung berangkat, ya kan? Pas gitu berangkat harusnya menuju ke Pekalongan, tapi yang mereka tuju ke Guci dulu. Gitu ke Guci. Ini berapa bus ini? 2? Kita 2 bus, Pak. Ya. Bis 1 sama bis 2. Bis 2. Terus bisnya sama. Itu berarti ziarah itu ke makam-makam ya, Pak? Iya, betul. Total ada berapa rombongan yang ikut saat itu, berapa bus? 2 bus, Pak. Bis 1, bis 2. Saya bis 1-nya. Oke. Dan bis 2 teman juga. Oke. Gitu. Lalu Berangkatlah dari jam 6 itu saya menuju ke Cirebon, dari Cirebon menuju ke ke Hasanuddin. Dari Hasanuddin aturan menuju ke Pekalongan, tapi mereka langsung menuju ke Guci karena mereka sudah ditelepon sama yang punya penginapan di Guci. Kalau ke Pekalongan dulu mungkin datangnya malam, gitu, Pak. Jadi menuju ke Guci dulu. Sampai Guci sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam tempat parkir penuh. Pertama saya parkir di tengah jalan. Di tengah jalan jam 9, terus jam 9 kata yang punya Wisma, Pak Romyani tunggu dulu di sini. Nurunin dulu, setelah nurunin jam 9. Kan tempat parkir penuh, Pak. Di tempat parkir biasa yang tengah. Nah setelah turun tengah 10 selesai, nah saya berangkat ke atas, disuruh Pak Romyani parkir ke atas, parkirnya di atas. Nah saya parkir di atas, nah, menuju ke atas, itu 2 mobil itu. Dapatlah tempat parkir, sekalipun di sana udah penuh, tapi saya masih bisa masuk. Nah saya masuk, pas untuk 2 mobil bisa parkirnya. Di parkiran sama tukang parkir. Tapi bukan memakai seragam parkir, pakai peci, pakai kain, gitu. Tapi dia memang tukang parkir mungkin, gitu ya, kayak gitu. Terparkir saya pertama parkir di sini, Pak. Iya, dimajuin lagi, maju lagi, Pak. Saya kan udah punya pikiran, jangan terlalu ke depan, Pak. Itu kan
turun banget, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, dia bilang gitu. Ya udah saya ikut perintah kata dia. Sampai parkir udah 2 meter dari ke depan gorong-gorong air yang pakai besi itu. Di situ batasnya. Parkir ya. Setelah parkir sekitar jam 10-an. Rem tangan. Ini malam? Malam. Rem tangan, pakai rem tangan, terus ganjel depan, ganjel belakang. Nah, saya capek, istirahat lah. Habis istirahat, saya di dalam bis Pak, tidurnya. Di bagasi bawah. Nah, di bagasi bawah saya tidur, connect otomatis bersih mobil, ngepel, ngelap kaca. Nah, saya udah tidur. Nah, mereka setelah itu connect bersih tidurnya di dalam mobil. Nah, connect di dalam mobil, mungkin dia setelah selesai nyuci capek tidur ya di dalam mobil ya. Tidur di dalam mobil capek, dia terbangun sampai ada orang yang sudah naikin barang, entah itu barang belanjaan atau baju kotor, sekitar jam tengah 8-an Pak. Saya juga bangun, pas ada berak-beruk bunyi begitu bangun. Kalau saya begitu turun, saya lihat ganjel dulu, ganjel masih fungsi, depan belakang, mandilah saya. Habis mandi, pulang mandi. Rencana itu memang jam berapa Pak? Rencana sedatangnya jamaah penuh kita berangkat. Rencana seperti itu Pak. Terus saya pulang mandi jam 8. Setelah mandi saya pulang ke bagasi lagi pakai baju seragam. Setelah pakai baju seragam udah selesai. Ini pun bagasi agak sempit Pak, bukanya agak susah karena mepet gitu. Terus setelah habis salin ada panitia di belakang ngajakin briefing kita setelah ini langsung berangkat, pembicaraan yang dibicarakan untuk keberangkatan ke perjalanan ke Pekalongan. Nah, setelah selesai bicara sekitar 15 menitan, saya nengok ke kanan Pak, nengok ke mobil. Begitu mobil jalan sendiri. Saya bilang, mobil siapa yang bawa? Kok jalan terus? Saya bilang, waduh, Allahu Akbar, mentok tuh, turun ke bawah. Habis mentok lagi. Habis mentok kedua kali langsung meluncur ke sungai itu, parit itu. Jatuh ke jurang akhirnya? Jatuh ke jurang akhirnya, kayak begitu Pak. Terus kejadian. Itu Bapak lari ngejar itu? Saya nggak lari, di belakang aja karena lari pun nggak mungkin dikejar. Yang lari itu connect saya yang ngejar. Setelah prekausi saya agak blank pikiran Pak, kayak kosong gitu. Saya harus ngapain, saya gimana? Akhirnya saya putuskan saya harus membantu evakuasi. Nah, ikutlah saya evakuasi. Evakuasi satu persatu kita karena emang tempatnya susah, kedalaman itu 7 meter dari jurang itu, ya akhirnya di estafet Pak. Di estafet satu persatu diangkat. Yang dibawa siapa? Yang dibawa tuh banyak, banyak. Para relawan. Relawan orang-orang situ, orang-orang Guci. Ya termasuk diantara connect saya si Andre itu udah ada di atas mobil. Karena dia langsung buka handle Hexos. Yang kotak ini tuh buka itu, jadi lewat situ untuk evakuasi Pak. Lebih aman gitu Pak. Ya satu persatu. Di dalam itu ada berapa orang Pak? Di dalam itu yang celaka itu semua ada 37 Pak. 37. Belum semuanya naik ya? Oh, belum semuanya naik. Ya, yang kalau semua naik mungkin lebih, itu belum semuanya naik. Terus waktu itu saya evakuasi sampai selesai, sekitar 1 jaman evakuasi cepat Pak. Setelah selesai evakuasi, langsung saya punya berpikiran, kosong juga pikiran saya. Harus ngapain, karena ada polisi ngamanin saya. Saya ditaruh di warung, dikasih minum sama dia. Ya dikasih makan, gitu. Ya, seperti itu menunggu, habis banyak wartawan, ya saya
Mungkin diamanin lah, Bapak Pak Romyani ke mobil aja dah, diam di mobil seperti itu. Itu Pak. Lanjutnya setelah itu saya... Itu Bapak pas ikut evakuasi, gimana perasaan Bapak tuh? Ya kayak kosong juga, evakuasi tapi kosong, tapi tenaga masih kuat, nggak ada masalah. Kalau hati mah nggak tahu kemana. Yang penting niat saya untuk membantu apa pertolongan pertama dulu yang harus kita lakukan. Bapak mikir kok bisa kayak gini gitu? Betul, bisa kayak begini kejadian kedua. Saya juga bingung, kok bisa kayak begini? Bingung Pak, bingung kayak begini. Kalau ditanyakan lagi saya juga bingung jawabnya. Nggak. Padahal dari malam tuh rem tangan sama yang buat apa namanya rem itu? tangan, ganjel itu udah dari malam ya? dari malam. Rem tangan, ganjel dari malam. Dan ini juga bis baru ya kan? Bis baru Pak, baru 7 bulan. Mobil baru, masa nggak mungkin? Pokoknya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin terjadi seperti itu Pak. Pokoknya di luar nalar banget. Ganjelannya gede ya tuh Pak? Ganjelannya gede. Kalau katanya ganjel kecil ya gimana? Gede aja bisa dihajar sama dia. Makanya itu yang bikin tanda tanya tuh seperti itu Pak. Ganjel siap, gede, depan belakang, kok masih nyelonong. Rem tangan oke. Lalu setelah kejadian itu apa yang dilakukan Bapak? Yang dilakukan saya ya tadi kan evakuasi selesai sudah, terus saya dipanggil polisi untuk mungkin saya dari pagi yang namanya belum minum apa-apa, belum makan apa-apa, dikasihlah teh manis, minum teh manis, dikasih makan. Banyak wartawan yang nanya-nanya ke saya. Saya bilang kejadiannya seperti itu Bu, saya bilang gitu aja, saya juga nggak bisa ngomong. Nah setelah itu mungkin saya juga suara udah serak karena pikiran kosong. Nah taruhlah saya ditaruh di mobil. Setelah mobil terus saya dibawa ke Polsek Tonjong untuk di BAP. Nah BAP itu dari asar sampai jam 8 malam. Habis jam 8 malam saya dibawa ke Polres. Nah di Polres itu saya diam di masjid Pak. Masih saksi bukan tersangka. Saya di Polres, diamnya di masjid. Nah setelah 4 hari di BAP lagi di reskrim saya tersangka. Nah tersangkanya hanya Bapak? Tersangkanya 2, saya ya makanya istilah dua-duanya gitu. Nah disitulah saya dimasukin ke sel. Saya juga nggak tahu saya mau dibawa kemana. Artinya saya habis di BAP, jam tangan disuruh dicopot. Celana suruh dicopot, ganti celana pendek. Semua uang sama dompet dititipin ke dia. Dalam hati saya bertanya, saya mau dibawa kemana? Iya. Akhirnya baru dimasukkan ke sel. Dimasukin ke sel, kaget. Astagfirullahaladzim. Saya dimasukin ke sel. Nah baru hilang kontak semua. Yang tadinya istri mau nengok saya larang dulu. Akhirnya setelah saya dibikin tersangka, datanglah istri semuanya. Keluarga nengokin saya. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah. Ketemunya kangen. Coba kangen doang. Gak bisa kangen-kangen lagi. Ya, ini cucunya Pak Rom. Anak-anak alhamdulillah pada ketemu. Alhamdulillah. Yang tadinya saya sempat kalau bisa mah yang nggak usah kesini jauh. Gitu. Kasihan. Yang namanya jauh kan lumayan ongkosnya Pak. Itu tujuan saya. Istri nangis ngeliat Bapak di sel? Ya nangis. Semua nangis. Saya nangis, semua nangis. Keluarga yang nengok semua nangis Pak. Ya di luar dugaan semua. Nangis semua. Ya karena yang tidak diinginkan terjadi seperti itu yang di luar dugaan. Kalaupun mungkin lagi jalan beda lagi ya Pak. Itu kan mobil tanpa pengemudi masalahnya. Jadi saya merasa kurang pas lah saya dijadiin tersangka gitu Pak. Cuman ya udah terjadi mau bilang apa kan gitu. Ya akhirnya kan alhamdulillahnya banyak para netizen untuk membantu saya. Dan kemudian sampai yang saya tidak tahu di luar
sana istri saya kan banyak Diwawancara. dia saya tidak tahu. Terus dia ngebantu ke para korban saya nggak tahu. Hotman Paris juga saya nggak tahu. Ya tim Hotman Paris membantu ya. Iya, alhamdulillah dibantu sama Hotman Paris Pak. Gitu. Jadi Bapak berapa lama di dalam sel? di dalam sel saya 10 hari Pak. Di luar 4 hari. Nah di dalam 10 hari jadi 2 minggu hitungannya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Saya di dalam penjara merasakan kerinduan di keluarga yang tidak terhingga, keluarga sama anak, sama istri, sama cucu. Sedih banget dalam penjara. Jangan sampai ada orang ngalamin deh kalau bisa mah. Dalam penjara saya kadang kurang tidur, sekali tidur terlelap. Pernah mimpi didatangin sama orang tua, gitu. Orang tua sudah meninggal, Orang tua sudah meninggal. Iya, jadi mungkin kedatangin saya lah, itu nengok itu. Terus yang namanya di penjara tuh hilang komunikasi, selalu ingat keluarga. Pokoknya tidak terhingga, susah kalau bisa jangan Sedih lah gitu. jangan sedih lah pokoknya. Kok bisa ngalamin kayak gini gitu? Kok bisa ngalamin begini dari saksi jadi tersangka, ngalamin di penjara, sedih, gitu Pak. Satu ruangan mekeneknya? Satu ruangan, kita satu ruangan tuh ada 9 orang Pak. Itu 9 orang itu macam-macam perkaranya. Jadi tidak sopir aja itu, mereka ada yang ngebunuh orang, ada yang ngerampok, ada yang jambret, ada yang kasus yang lainnya. Gitu Pak. Saya dengar juga katanya ada Bapak diceritain tentang salah satu kisah yang selamat itu, ceritanya seperti apa itu Pak? Yang si bapak-bapak itu selamat itu dia mau naik ke mobil, sudah naik ke mobil, anaknya minta jajan Pak. Dia minta jajan, kemudian ngikutin anaknya, keluar lagi jajan. Kemudian setelah dia jajan, berangkat jajan, terjadilah mobil itu gelundung. Oh jadi nggak lama dia turun, kejadian tuh? Iya, nggak lama dia turun kejadian. Dia sempat, alhamdulillah. Dia masa kata alhamdulillah bagi diri dia ya. Tapi bagi orang lain yang sekian banyak nggak alhamdulillah. Iya, seperti itu kejadiannya. Ya mungkin sampai sekarang pun saya kan masih wajib lapor Pak. Akhirnya Bapak keluar dari penjara tuh gimana? Keluar dari penjara, saya pulang pulang ke rumah, ya di rumah udah pada ngejemput saya, mungkin rasa rindu sama keluarga, isinya rame lah di rumah gitu. Alhamdulillah, tapi sedih Pak. Sedihnya yang tidak terhingga, akhirnya sedih tangis bahagia. Sedihnya saya di dalam penjara, bahagianya udah di luar Pak. Walaupun masih status tersangka. Meskipun masih status tersangka. Itu sampai sekarang saya tetap wajib lapor Pak, gitu. Sebentar, saya bingung nih. Jadi Bapak keluar itu setelah dibantu tim Hotman Paris atau gimana? Iya, setelah dibantu Hotman Paris. Ya. Bapak sudah ketemu langsung sama Hotman Paris? Via telepon. Karena waktu itu bisa telepon Pak Ahmad, anak buahnya Hotman Paris, ngasih bicara ke saya melalui telepon. Nah, yang dia suruh kan mungkin perwilayah ya mungkin ya, yang disuruh Pak Ahmad. Yang menolong. Kalau misalnya Hotman Paris nonton, Bapak mau ngomong apa Pak? Ya mau nonton, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Hotman Paris dan Pak Ahmad dan tim Kapolsek Tegal. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah membantu saya semuanya.
Ini kita balik ke kejadian lagi ya Pak? Ya. Banyak beredar kabar katanya ada anak kecil yang narik rem, itu gimana Pak? Kalau bicara anak kecil saya kurang begitu paham Pak. Karena kenapa? Saya posisi di belakang bus. Jadi saya nggak tahu di dalamnya ada berapa, ada anak kecil, saya kurang tahu. Itu Pak. Di dalam itu nggak ada kameranya? Nggak ada kamera. Kalau ada kamera emang enak dong. Saya nggak susah. Apa namanya? Ada anak kecil pasti dilihat kamera kan. Oh ada anak kecil. Karena nggak ada kamera, saya nggak bisa lihat. Saya nggak mau berbicara, nggak ada bukti. Saya nggak mau sembarangan bicara. Nuduh orang, fitnah orang. Saya nggak mau. Nah, ini ada temuan menarik juga nih dari KNKT nih, bisa para elang dan RJL 11 lihat nih. Nih guys, gue bacain aja nih beritanya. Jadi disebutkan temuan KNKT ya, rem tangan yang digunain bus itu masih beroperasi dengan baik. Bahkan saat bus dievakuasi, roda itu masih mengunci, menandakan rem tangan tidak diangkat ataupun rusak. Tapi di video itu kan roda itu bergelincir Pak. Iya berputar. Tanggapan Bapak gimana? Ya karena apa ya, saya juga bingung ya Pak. Seharusnya tuh kalau memang mereka tidak ketahan dengan handrem, lebih cepat lagi Pak. Iya, itu masih ketahan sama Itu handrem. turunannya memang sangat ini ya, Iya. sangat curam ya. Kalau katanya nggak pakai handrem itu udah meluncur jauh, kecepatan jauh Pak. Itu memang lagi sehabis hujan atau gimana Pak? Nggak hujan Pak. Nggak hujan ya? Nggak hujan. Karena katanya disebut ada kemungkinan ya guys ya, bus tergelincir berkat turunan itu yang sehingga menyebabkan ada sebuah energi lah. Yang mungkin nih fisikal ya, semakin besar masanya itu semakin besar gaya mendorong ke bawah gitu. Betul. Bisa juga begitu Pak. Ya fisika yang mendorong ke bawah. Cuman ada kecampuran sama yang lainnya kali Pak. Cuman ya yang seperti Bapak bilang tadi ya, semuanya bingung sebetulnya kenapa Iya. gitu. Ya makanya mungkin ada kecampuran yang lain apa. Soalnya waktu ada connect sebelah di mimpi itu menyatakan jangan ngalangin jalan gua. Ntar mobil lu gua dorong katanya begitu. Maksudnya gimana? Iya si Jin itu ngomong ke connect sebelahnya. Hah? Dia bermimpi seperti itu. Bermimpi entah ngeliat nggak tahu dah. Mimpi sebelum kejadian. Oh, connect satunya lagi. Mimpi. Iya. Oh. Ada mimpi. Didatangin. Ada mimpi seperti itu. Iya. Makanya mungkin didorong sama dia mungkin. Kita kan nggak tahu. Itu kan live lagi. Iya. Ya nggak tahu ya, ini apa namanya, mungkin nanti sambil gue cari-cari deh inti penyebab yang sudah diputuskan itu sebetulnya apa gitu ya. Karena Bapak pun sebetulnya tidak tahu ya. Tidak tahu. Oke. Sampai hari ini masih sering wajib lapor? Masih Pak. Masih wajib lapor Pak saya. Berarti belum kerja Bapak? Belum kerja sama sekali Pak. Saya juga bingung nih cara apa nafkahin anak keluarga. Sudah berapa lama Pak? Ya hampir 2 bulan. Oke. Kan kalau makan perlu, anak-anak jajan perlu, belum yang sekolahnya. Kalau boleh tahu gaji supir bus itu berapa Pak? Range-nya aja? Kita tidak ada gaji Pak. Jadi kayak macam borongan, kalau kita jalan kita dapat sisa dari solar itu Pak. Jadi kalau untuk gaji nggak ada. Berarti ya sekali jalan aja ya? Nah, sekali jalan aja. Kalau kita jalan ada sisa solar sekian, ya itu lebihnya untuk kita sama connect. Kayak gitu Pak. Bapak sempat datang ke keluarga korban? Datang kemarin Pak. 3 orang ya hari yang meninggal ya? Yang meninggal 3 orang. Tapi yang sering istri Pak. Istri sama anak saya yang selalu warawiri ke korban. Iya. Ya ini karena ada istrinya Pak Romyani, langsung aja kita panggil nih guys. Ya sekarang udah ada Bu Asna nih, istri dari Pak Romyani ya. Bu Asna, saat itu tahu Pak Romyani mengalami kejadian seperti ini tuh dari mana dan apa tuh yang langsung dilakuin tuh sama Bu Asna? Ya, pertama saya tahu kecelakaan suami ya dari anak. Anak itu ada yang ngirim foto, bukan video gitu. Pas dikirim foto, bisnya itu sudah ada di jurang gitu ya. Tuh timbullah perasaan saya, wah namanya mobil di jurang ya, pasti
suami saya juga udah nggak ada lah gitu berpikirnya ke situ gitu, karena kan namanya jurang, terus dalam posisi mobil juga kan udah hancur gitu ya. Jadi yang dikirim foto itu ke anak langsung ke saya, jadi berpikirnya itu yang jelek gitu, yang negatif itu. Ya, apa yang langsung ibu lakuin tuh setelah itu? Ya panik juga ya, panik terus saya lakuin langsung ngehubungin ke beliau. Sempat saya hubungin gitu ya, nyambung gitu. Bertanya saya, lah kok tadi fotonya mobilnya di jurang sedangkan suami saya masih bisa mengangkat gitu ya. Diceritakanlah sedikit sama suami saya. Jadi ceritanya seperti ini, tuh tenanglah hati saya gitu ya, bahwa mobil itu lagi sedang tidak mengemudi gitu. Setelah itu banyak yang ngirim video gitu, videonya yaitu kan pas video kan jelas ya suami saya ada di atas, mobil ada di bawah. Di situ ya panik ya, panik ada gitu. Tapi saya merasa tenang karena sudah melihat suami saya itu mobil itu bukan lagi dikemudikan oleh suami saya gitu, lagi parkir. Karena suami saya juga nggak banyak cerita, karena mungkin dia juga kan kosong, panik ya. Jadi cuman bisa menenangkan ke keluarga, tenang, berdoa gitu, itu aja. Setelah Pak Romyani di penjara, gimana tuh ibu dan keluarga tuh? Ya sebelumnya itu kan ya kami masih bisa berkomunikasi. Setelah 3 hari malam keempat saya WA checklist 1, telepon memanggil aja gitu ya. Belum tahu suami saya jadi tersangka gitu ya. Jadi lah kemana gitu dihubungin nggak bisa gitu ya. Pas pagi-pagi saya telepon, anak telepon sama pihak PO, suruh datang ke kantor. Katanya Pak Romyani sudah jadi tersangka gitu. Jadi begitu jadi tersangka, lalu pihak PO mengembalikan ke keluarga mau bagaimana gitu. Akhirnya kami langsunglah menjenguk gitu sama anak-anak. Alhamdulillah pada ketemu. Alhamdulillah. Saya dengar katanya sampai haru banget situasi saat itu ya. Iya, emang ya namanya melihat suami di dalam penjara, karena kan harapan saya itu kan suami saya itu kan lagi mencari nafkah untuk anak-anak gitu ya. Jadi begitu mendengar ada kejadian gitu, kejadian seperti ini, dan itu pun tidak fatal dengan kesalahan suami gitu, kok bisa langsung dijadiin tersangka di situ. Makanya harapan untuk pulang gitu ya, harapan untuk pulang kok malah ada di dalam penjara gitu. Yang saya rasakan sedih seperti itu gitu ya. Jadi melihat, jadi baru kali ini bertemu dengan suami dalam posisi ada di penjara seperti itu. Berarti harapan ibu ya agar masalah ini dapat segera selesai ya, iya. Terutama dalam status tersangka Pak Romyani ya. Iya, karena selama ini suami saya masih tersangka, jadi masih tahanan luar dan masih untuk membutuhkan. Kemarin alhamdulillah kalau dari pihak korban yang meninggal kan sudah pertama kali itu saya datang, saya minta, saya mohon kepada pihak duka ya yang namanya musibah, karena tidak tahu saya juga suami saya sebagai musibah ya, karena suami saya kan hanya tugas membawa jemaah gitu, nggak tahu bakal terjadi musibah ini gitu. Kalau misalkan tahu bakal musibah ini kan nggak mungkin suami saya juga mau gitu. Jadi saya minta damai untuk keluarga yang meninggal tuh ya, yang 2 orang itu. Alhamdulillah pihak keluarga mau damai gitu ya, karena kalau sama-sama musibah berada posisi saya juga kan musibah gitu. Bahkan ada pihak keluarga yang bilang ya suami ibu mah masih hidup gitu ya, suami saya juga kan nggak tahu gitu ya.
saya juga musibah sama gitu. Seandainya posisi ibu juga ada di saya, bagaimana perasaan ibu gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu pihak keluarga, anak, istrinya, alhamdulillah mau gitu menandatangani surat damai itu. Oke, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pada kali ini ya. Makasih nih Pak Romiani, Bu Asna udah mau bercerita di RJL ya. Kita juga doakanlah semoga korban dapat diterima di sisinya ya. Amin, amin. Nah sebetulnya dari bis itu ada satu quotes atau pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dimana banyak orang menaiki bus yang sama, tapi tidak semuanya memiliki tujuan akhir yang sama. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.